Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK ETAP. Untuk di sesi hari ini, dalam 5 menit ke depan, saya akan menyampaikan terkait dengan di bab ekuitas. Yaitu pokok bahasan ekuitas yang ada di dalam SAK ETAP ya, bab 19. Jadi dalam SAK ETAP bab 19, jadi terkait dengan ekuitas itu mengatur paling tidak ada 6 entitas. Jadi yang pertama itu adalah entitas perorangan. Apa sebenarnya kaitannya dengan di entitas perorangan? Jadi entitas perorangan itu bukan suatu badan hukum dan modalnya tidak terbagi atas saham. Nanti kalau dilihat dari ekuitasnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya persekutuan perdata. Apa sih persekutuan perdata itu? Jadi persekutuan perdata itu bukan suatu badan hukum dan modalnya tidak terdiri atas saham juga. Itu di persekutuan perdata. Kemudian ada lagi yaitu di firma. Ya. Di mana firma itu juga sama, jadi modalnya tidak terbagi atas saham. Ya. Jadi dan para anggota firma bertanggung jawab ya, tanggung jawab renteng. Jadi kalau di firma. Jadi sebagai satu persekutuan perorangan. Itu di firma. Dan untuk yang selanjutnya ada yang namanya Commandeter Vennootschap ya, atau CV. Jadi kalau di CV itu di sini berarti suatu model persekutuan ya, yang dipisahkan antara modal persero aktif dan modal persero komanditer. Di mana modal persero aktif itu merupakan ya, jadi persero yang bertindak aktif sebagai pengurus persero komanditer. Sedangkan komanditer itu ya, jadi yang komanditer itu adalah persero tidak aktif sebagai pengurus CV dan hanya bertanggung jawab atas modal CV yang menjadi bagiannya. Yang kelima ada perseroan terbatas. Jadi atau PT. Jadi modal perseroan terbatas itu terdiri dari saham atau terdiri atas saham. Jadi tanggung jawab perseroan terbatas itu pada jumlah modal saham yang disetor ya, jika PT telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dan yang terakhir ada yang namanya koperasi. Itu bagian dari entitas. Jadi koperasi adalah badan hukum ya, di mana modal pokok koperasi itu terdiri dari simpanan pokok anggota yang mirip ya, dengan saham atas nama ya, dan tidak dapat dipindah tangankan. Kemudian ekuitas koperasi ya, atau kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan lain. Jadi pinjaman-pinjaman penyisian hasil usaha termasuk cadangan. Jadi itu terkait dengan di SAK ETAP bab 19 yang membahas terkait dengan di ekuitas. Terkait dengan di badan usaha PT, jadi kita mengenal yang namanya PT itu
itu modalnya kan terdiri dari saham. Untuk saham itu sendiri, ya, jadi kita mengenal yang namanya saham preferen, ya, ataupun saham biasa, serta tambahan modal di setor. Itu untuk yang ekuitas PT. Jadi kalau begitu modal di setor itu meliputi apa saja? Jadi modal di store itu antara lain ada agio saham, ada sumbangan, ada tambahan modal dari penjualan kembali saham, diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya. Itu terkait dengan di PT. Lalu bagaimana penyajian ekuitasnya? Jadi kalau penyajian ekuitas di beberapa entitas, ya, jadi beberapa entitas itu tadi, ya, ada 6 entitas itu, ya, yang di sini saya coba contohkan adalah terkait dengan yang di PT. Jadi ekuitas PT, ya, penyajiannya seperti apa? Jadi modal saham. Jadi di mana modal saham itu terdiri atas modal dasar saham, ya. Kemudian ada saldo laba, kemudian ada jumlah ekuitas. Bisa dicontohkan modal saham. Jadi modal dasarnya 10.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000. Berarti modal saham di setor penuh, ya, untuk 5.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar berarti 5 juta. Kemudian ada lagi tambahan modal di setor 1 juta. Lalu berapa jumlah modal sahamnya? Jadi modal sahamnya bisa kita jumlah dengan menambahkan 5 juta ditambah dengan 1 juta. Berarti 6 juta. Kemudian ekuitas tersebut, entitas tersebut, ya, masih ada saldo laba sebesar 2.450.000. Lalu berapa jumlah ekuitasnya? Jumlah ekuitasnya bisa kita hitung yaitu dari jumlah modal saham sebesar 6 juta ditambah dengan saldo laba 2.450.000. Berarti jumlah ekuitasnya akan ketemu sebesar 8.450.000. Terkait dengan di perolehan kembali saham. Jadi entitas dapat menarik kembali saham yang telah dikeluarkan. Atau dalam bahasa lain itu adalah treasury stock. Jadi treasury stock itu adalah menarik kembali saham yang beredar. Terkait dengan di treasury stock, terdapat 2 metode untuk pencatatannya. Yang pertama bisa menggunakan metode biaya, di mana saham yang dibeli kembali dicatat sesuai dengan harga perolehan kembalinya. Dan disajikan akun pengurang ekuitas. Itu untuk metode biaya. Kemudian ada lagi metode par value, yaitu saham yang dibeli kembali dicatat pada harga normal. Jadi disajikan sebagai akun pengurang modal saham. Itu terkait pencatatan perolehan kembali saham atau treasury stock. Dapat dicontohkan dari soal yang dari ilustrasi yang pertama saya sampaikan tadi, ya, sebuah entitas, ya, PT, ya, dengan ekuitas yang terdiri dari modal saham, yaitu modal dasarnya
ya, 1000 lembar. Kemudian modal saham yang di store ada 5.000 lembar ya, dengan nominal 1.000, totalnya adalah di 5 juta. Kemudian ada tambahan modal di store ya, 1.120.000. Kemudian jumlah modal sahamnya ada 6.120.000 ya. Kemudian saldo labanya ada 2.450.000 dan treasury stock 100 lembar dengan harga Rp900. Berarti apa? Jadi dalam treasury stock untuk 100 lembar di sini ada pengurangan ekuitas sebesar 90.000. Maka jumlah ekuitasnya yaitu sebesar berapa? Jumlah modal saham ditambah dengan saldo laba ya, dikurangi dengan di treasury stock sebesar Rp90.000. Jadi 8.480.000 sekian untuk penyajian ekuitasnya. Lalu bagaimana terkait dengan di pembagian dividennya? Jadi kewajiban entitas ya, terutama PT itu pada setiap akhir periode salah satunya adalah membagikan dividen bagian laba kepada pemegang saham. Jadi kewajiban entitas untuk membagi dividen itu timbul pada saat pengumuman pembagian dividen. Di mana bentuk dividen ya, atau bagian laba yang diberikan kepada investor atau pemilik saham pemegang saham itu ada 2 jenis. Dividen kas dan dividen saham. Jadi dividen saham itu ya, berasal dari saldo laba yang diinvestasikan kembali oleh pemegang saham dalam bentuk modal di store. Jadi pemegang saham tidak dapat dana cash, tapi dapatnya adalah tambahan modal, tambahan sertifikat saham. Lalu bagaimana pencatatannya? Pencatatannya dicatat berdasarkan nilai wajar dari saham tersebut. Itu. Jadi bisa dicontohkan ya. Jadi PT FZM menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai Rp100 dan nilai wajarnya Rp600 serta 200 lembar saham preferen dengan nilai parnya Rp200 dan nilai wajarnya ada Rp1.000 yang dijual dengan lumsum Rp400.000. Maka bisa dihitung, jadi jumlah saham biasa 500 dikalikan dengan 600 sama dengan di 300. Jadi 60%. Saham preferen 200 dikalikan 1000 ya, dengan nilai 1.000 tadi berarti muncul totalnya 200.000, 40%. Berarti nilai pasarnya untuk total saham 500.000 itu 100%, jadi ketemu totalnya 500.000 nilai pasarnya. Bagaimana pengalokasiannya? Jadi harga penerbitan 400.000 untuk saham biasa dan preferen 400.000. Alokasinya 60% untuk saham biasa dan 40% untuk saham preferen. Sehingga totalnya saham biasa itu ketemunya Rp240.000 dan saham preferen Rp160.000. Karena dijual lumsum. Lalu saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain? Yes. Jadi kalau dengan metode proporsional,
Tadi dari soal yang awal tadi bahwa PT FZM menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par 100 rupiah dan nilai wajarnya 600 serta 200 lembar saham preferen dengan nilai par 200 dan nilai wajarnya 1000 rupiah yang dijual dengan lumsum, maka perusahaan dapat mencatat kas sebesar 400.000 dengan kredit atau pada saham preferen ya, sebesar 40.000 rupiah, itu 200 kali 200 rupiah, dengan agio saham preferen 160 dikurangi 40.000 yaitu 120. Pada saham biasa 500 lembar dikalikan 100 yaitu muncul 50.000, dengan agio saham biasa 240.000 dikurangi 50 yaitu muncul 190.000 rupiah. Jadi apabila saham diterbitkan dengan sekuritas lain dengan metode penambahan ya, maka kalau dari contoh soal tadi yaitu PT FZM menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par 100 rupiah per lembar dan nilai wajarnya 600 rupiah serta 200 lembar saham preferen dengan nilai parnya 200 rupiah dan nilai wajarnya tidak diketahui yang dijual dengan lumsum 400.000. Perusahaan dapat mencatatnya kas yang didebet 400.000 rupiah pada saham preferen 40.000 rupiah, agio saham 60.000 rupiah dan saham biasa 50.000 rupiah dan agio saham biasa 250.000 rupiah. Seperti apa sih gambaran treasury stock? Saham yang ditarik kembali. Saya contohkan di sini ya, PT FZM menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai par 200 rupiah pada harga 500 rupiah per share. Sebagai tambahan, perusahaan juga memiliki laba ditahan 20 juta rupiah. Jadi bisa dilihat ekuitas saham biasa untuk 200 par dan 20.000 lembarnya diisukannya beredar itu sebesar 4 juta. Agio sahamnya 6 juta. Laba ditahannya 20 juta. Berarti total ekuitasnya bisa kita hitung sebesar 30 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 2 Februari PT FZM melakukan reakuisisi ya, saham sebanyak 5.000 lembar saham dengan harga 700 rupiah. Maka bisa kita hitung bahwa saham treasury kita kalikan 3,5 juta. Untuk mencatatnya saham treasury pada kas besarnya berapa? 700 rupiah dikalikan 5.000 lembar saham. Hasilnya 3,5 juta. Ya, itu di saham treasury. Ya, jadi bisa dilanjut untuk di saham-saham yang lain. Ya. Untuk lebih jelas silakan dibaca untuk di materi ya, bab yang saya sebutkan tadi, bab 19 terkait dengan di ekuitas. Untuk contoh-contohnya nanti bisa saya sajikan pada slide yang ada. Semoga memberikan manfaat untuk kita bersama. Salam hangat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.